Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan akuntansi perusahaan dagang, ya. Dimana kalau kesempatan yang kemarin, ya, kita membahas terkait dengan akuntansi perusahaan jasa, ya. Jasa. Nah, sekarang kita membahas akuntansi untuk perusahaan dagang. Pastinya ada beberapa perbedaan ya terkait dengan penerapan akuntansi di perusahaan jasa dengan perusahaan dagang pada saat ini. Dikarenakan operasional yang ada di perusahaan jasa dengan perusahaan dagang pun berbeda, kegiatannya pun berbeda, ya. Jadi perlu kita bahas, perlu kita mengerti, ya, bagaimana akuntansi atau pencatatan dalam perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu apa? Ya. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan pokok usahanya adalah melakukan transaksi pembelian barang dagang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut lebih dahulu. Ya. Jadi perusahaan dagang itu merupakan perusahaan yang kegiatan pokok usahanya membeli dan menjual barang tersebut. Seperti apa perusahaan dagang? Perusahaan dagang seperti di mall, ya, ada ya, ada Matahari, ada Ramayana. Di sekitar kita itu ada Indomaret, ya, ada Alfamart. Nah, itu semuanya adalah perusahaan dagang, di mana kegiatan pokoknya adalah membeli dan menjual kembali. Nah, mungkin teman-teman juga di rumah ada usaha, ya. Ada usaha mungkin jual beli perabotan rumah tangga, jual beli elektronik misalkan, atau mungkin jual beli kebutuhan pokok makanan, ya, makanan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan suatu usaha dagang, ya. Jadi kegiatan pokoknya, niatnya adalah membeli dan menjual kembali, tidak untuk dikonsumsi sendiri, ya. Tidak untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi untuk dijual kembali, ya. Kalaupun terjadi pengolahan, maka pengolahan itu biasanya terbatas, ya. Kalaupun misalkan ada pengolahan, itu pun terbatas, misalkan pengepakan atau packaging, ya, supaya barang tersebut terlihat menjadi lebih menarik. Nah, ataupun ada pengepakan yang mulanya itu kemasannya besar, ya, dibuat kemasannya lebih kecil-kecil, ya, supaya nanti mudah untuk dibeli. Ya, misalkan makanan ringan, misalkan makanan ringan itu dia membelinya dalam satu atau 5 kilo, ya, 5 kilo. Satu kemasan itu 5 kilo. Terus sekarang diolah, ya, diolah atau dibuat jadi per kiloan, dikemasi per kiloan. Nah, ini adalah suatu pengolahan akan tapi terbatas, ya. Terbatas itu adalah merupakan kegiatan yang ada di perusahaan dagang. Berarti kalau kita mengacu pada pengertian perusahaan dagang di atas, ya, perusahaan dagang itu pasti ada yang namanya persediaan nantinya, ya. Akan ada yang namanya persediaan, entah itu persediaan yang ada di etalase, apakah itu persediaan yang ada di gudang, ya. Pasti ada yang namanya persediaan, ya. Tidak mungkin perusahaan dagang tidak mempunyai yang namanya persediaan, ya. Beli terus dijual kembali belum tentu, nggak mungkin, ya, nggak mungkin, ya. Maka dari itu dia harus mempunyai yang namanya perusahaan
yang namanya persediaan. Nah, itu pengertian dari perusahaan dagang. Kegiatan utamanya apa? Yaitu yang pertama, melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Ya pasti di dalam perusahaan dagang itu ada transaksi pembelian maupun transaksi penjualan, ya, baik secara tunai maupun secara kredit, ya. Terus yang kedua, melakukan penyimpanan barang dagang setelah pembelian dan sebelum barang dagang laku terjual. Nah, inilah yang namanya persediaan, ya. Ada penyimpanan sebelum barang itu kembali, ya. Entah itu di dalam etalase, di dalam almari, atau di gudang dan lain sebagainya. Pasti ada yang namanya sebelum barang tersebut dijual kembali. Terus yang ketiga, ada melakukan transaksi retur pembelian atau retur penjualan bila diperlukan, ya. Retur, misalkan barang yang dikirim, yang barang yang dikirim itu tidak sesuai dengan yang dipesan misalkan, atau barang yang dikirim cacat, itu ada transaksi yang namanya retur. Misalkan nih jenengan membeli barang dagang, ya, berupa televisi. Ternyata sampai di rumah televisinya itu tidak ada tombolnya. Wah, tidak ada tombolnya. Ya, dikembalikan. Ternyata memang LED memang nggak ada tombolnya, ya, misalkan. Atau rusak, ya, rusak. Sampai rumah itu rusak, nggak bisa hidup, ya. Nggak bisa hidup. Nah, itu ada transaksi yang namanya retur, nanti retur pembelian, kita kembalikan pada tokonya, ya kan? Nah, ini kegiatan yang ada di perusahaan dagang. Terus yang keempat, ada melakukan transaksi pelunasan. Ada transaksi pelunasan. Kalau misalkan itu adalah transaksinya yang mulanya adalah utang, ada pelunasan, ya. Saya membeli elektronik berupa mesin cuci misalkan, dan saya membelinya itu dengan cara kredit. Pasti nanti akan ada yang namanya pelunas di periode mendatang, ya, atau di bulan-bulan mendatang pasti ada pelunasan. Itulah yang namanya transaksi pelunasan atau pembayaran utang, ya. Penerimaan piutang itu berarti ketika pelanggan kita melunasi hutangnya, maka kita akan mendapatkan yang namanya piutang dagang. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan dagang. Oke, selanjutnya ini ada skema, ya, bagaimana kegiatan atau hubungan kegiatan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, ya. Ini kita harus ketahui. Kalau perusahaan jasa, ya, itu dia memberikan yang namanya jasa. Produknya adalah berupa pelayanan jasa, ya. Pelayanan jasa kepada siapa? Kepada pelanggan, ya, kepada pelanggan. Memberikan jasa kepada pelanggan. Misalkan apa? Jasa transportasi, ya, jasa telekomunikasi. Itu adalah perusahaan-perusahaan jasa yang apa? Memberikan jasa telekomunikasi kepada pelanggan, ya. Kemudian pelanggan tentunya akan membayar jasa tersebut, ya. Jenengan akan membayar, tidak mungkin jenengan naik angkot turun terima kasih bang. Pasti jenengan semua teman-teman akan membayar jasa tersebut, ya. Nah, membayarnya itu bisa tunai atau kredit, ya. Kalau tunai berarti yang didapat oleh perusahaan adalah kas. Kalau kredit yang didapat oleh perusahaan yaitu piutang. Nanti piutang. Kalau itu kredit, ya.
Nah, selanjutnya dalam perusahaan dagang ya. Kalau perusahaan dagang kegiatannya ada atau meliputi beberapa orang ya. Perusahaan dagang itu transaksinya membeli dan menjual kembali. Membeli dari siapa? Dari pemasok atau supplier ya. Bakul ya, misalkan. Kalau dari pemasok ya. Terus kita jual kembali kepada pelanggan atau customer kita. Ini adalah perusahaan dagang. Sehingga dalam perusahaan dagang itu ada transaksi pembelian dari pemasok, kemudian ada transaksi penjualan kembali atau penjualan kepada pelanggan ya. Nah, ketika terjadi transaksi pembelian dari pemasok ya, itu otomatis perusahaan akan membayar ya, membayar kepada pemasok tersebut. Entah membayarnya itu secara tunai atau secara kredit ya. Kalau secara tunai berarti yang keluar dari perusahaan adalah kas. Kasnya keluar, dibayarkan kepada pemasok. Akan tetapi kalau kredit, kasnya tidak keluar ya. Yang keluar apa? Hutang dagang. Hutang dagang. Yang keluar adalah utang dagang, tidak kas karena kredit. Nah, setelah barang tersebut dibeli oleh perusahaan, kemudian dijual kembali kepada pelanggan atau customer ya. Jika perusahaan menjual barang kepada customer, maka perusahaan akan mendapatkan kas ya, akan mendapatkan yang namanya kas. Nah, kas tersebut kalau dibayar tunai, maka yang masuk ke perusahaan adalah kas. Kalau pembayaran dari pelanggan itu kredit, maka yang masuk ke perusahaan bukan kas lagi karena kredit, tapi apa? Piutang dagang ya. Ini kalau dalam perusahaan dagang namanya piutang dagang. Nah, inilah perbedaan operasional perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Di mana fokus kita sekarang adalah perusahaan dagang. Ada pihak pemasok ketika kita melakukan pembelian dan ada pihak pelanggan ketika kita melakukan penjualan. Ya. Nah, sebelum masuk ini, saya jelaskan lagi. Di dalam menjual barang kepada pemasok, ya, ini terkait dengan harga. Ya. Tidak mungkin harganya sama barangnya ketika kita membeli, ya, membeli. Misalkan dari pemasok harganya Rp10.000, tidak mungkin kita menjual kembali dengan harga Rp10.000, ya. Dari pemasok harganya Rp10.000, akan tetapi kita mengeluarkan biaya juga terkait biaya angkut, ya. Kita mengambil barang itu kan kita butuh transportasi, ya. Transportasinya misalkan 10.000. Kita akan jual kepada pelanggan dengan misalkan dari pemasok harganya Rp100.000, terus kita keluarkan biaya angkut sebesar Rp10.000, ya. Kita jual kepada pelanggan tidak mungkin dengan harga yang sama Rp100.000, ya. Pasti akan kita tambahkan dengan biaya angkutnya. Dan tidak hanya itu, ya. Kita pasti akan mendapatkan laba yang kita inginkan. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas di dalam perusahaan dagang. Oke. Nah, perbedaan laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kalau kita cermati, perusahaan jasa itu lebih simpel ya. Pendapatan jasanya dikurangi dengan beban operasional, ketemu yang namanya laba bersih. Ya. Pendapatan jasanya berapa? Ya. Rp100.000 dalam 1 bulan ini. Rp100.000. Beban operasional itu apa? Beban operasional ya membayar listrik, bayar gaji, ya, beban
operasional, membayar air, ya. Nah, itu namanya beban operasional. Jadi pendapatan jasa misalkan Rp100.000 dikurangi listrik Rp25.000 misalkan, dikurangi dengan beban air Rp20.000 misalkan, terus gaji pegawainya Rp5.000 misalkan, sehingga beban operasionalnya Rp50.000 dan pendapatan jasa Rp100.000, beban operasinya Rp50.000 misalkan, maka langsung ketemu yang namanya laba bersih, ya. Kalau perusahaan dagang tidak ada yang namanya beban pokok penjualan di sana. Ada yang namanya beban pokok penjualan, ya. Beban operasional sama masih, ya. Di perusahaan dagang juga ada beban operasional, ya. Ada pembayaran listrik, air, ada juga bayar gaji juga ada, ya. Akan tetapi dikarenakan perusahaan dagang itu adalah sifatnya membeli dan menjual kembali, ya, maka di sana ada yang namanya beban pokok penjualan, ya. Penjualan barang dagang dikurangi dengan beban pokok penjualan, ketemu yang namanya laba kotor, ya. Beban pokok penjualan itu apa, ya? Beban pokok penjualan itu adalah biaya atau beban yang kita keluarkan sampai barang tersebut siap untuk dijual. Itu namanya beban pokok penjualan lebih singkatnya, ya. Misalkan nih, dengan membeli handphone ke Jakarta, ya. Jakarta ini belum ada kurir, ya, misalkan, ya, dengan beli sendiri langsung ke sana. Sampai di Jakarta, ya, dengan itu butuh transportasi. Nah, ketika naik bis, ya, itu teman-teman mengeluarkan biaya Rp100.000. Rp100.000. Terus ketika sudah sampai tokonya, ternyata harga barangnya itu 2 juta. Terus teman-teman beli, ya. Teman-teman beli, setelah teman-teman pulang juga transportasinya Rp100.000. Baru sampai rumah. Nah, maka bahan pokok penjualan berapa berarti? Berarti harga handphone ditambah dengan beban biaya transportasi PP, ya, pulang pergi 100.000, ya. 100.000 berarti Rp200.000. Rp2.200.000, ya. Ketemu, nah, itulah yang namanya bahan pokok penjualan. Jadi beban yang kita keluarkan sampai barang tersebut siap untuk dijual, ya. Kalau misalkan ada potongan, ya kita kurangi, berarti nggak kita tambahkan, ya. Misalkan 2 juta dapat potongan 50.000, ya berarti 2 juta dikurangi 50.000 ditambah transportasi 100.000, PP 200.000, ya. Atau 2 juta dikurangi potongan 50.000 ditambah 200.000. Ya, itu namanya bahan pokok penjualan, sehingga penjualan barang dagang dikurangi beban pokok penjualan ketemu yang namanya laba kotor, ya. Nah, laba kotor dikurangi bahan operasional sama dengan bahan operasional yang ada di perusahaan, misalkan bayar gaji, bayar listrik, ya. Ketemu yang namanya laba bersih. Jadi belum tentu ternyata ketika kita mendapatkan keuntungan dari penjualan itu sudah termasuk yang namanya laba bersih. Barangkali di toko kita, di usaha kita itu kita dapat keuntungan secara fisik, ya. Kita dapat keuntungan, akan tapi digunakan untuk membayar gaji pegawai, bayar listrik, ternyata tidak cukup. Nah, itu belum termasuk yang namanya laba bersih, ya.
Jadi teman-teman jika di rumah ada usaha ya, harus dihitung, jangan sampai uang pribadi teman-teman itu masuk dalam toko malah untuk menutupi beban operasional ya. Oke. Ini nah, untuk neracanya ini contoh saja. Format neracanya sama ya, ada aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Sisi kanan ada kewajiban dan ekuitas. Aset itu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Dalam aset lancar ya, itu di sana masuk persediaan barang dagang. Ini bedanya dengan perusahaan jasa. Ya. Ada persediaan barang dagang. Jadi aset juga ada persediaan barang dagang. Selain kas, piutang, misalkan ada bangunan, tanah ya, mesin misalkan, persediaan yang ada di gudang itu masuk aset. Ya, karena kita membahasnya adalah perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa ada persediaan enggak? Enggak ada, ya. Enggak ada persediaan jasa itu. Tapi kalau di perusahaan dagang ada yang namanya persediaan. Terus di sisi kanan ada kewajiban jangka pendek, ya. Ada kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban jangka panjang, utang bank misalkan. Terus ada ekuitas atau modal. Sehingga kita totalkan antara aset dan kewajiban, aset sama dengan kewajiban dan ekuitas itu harus balance. Antara si kanan dan si kiri harus sama nominalnya. Totalnya harus sama. Nah, sekarang untuk mencatat persediaan ya. Untuk mencatat persediaan itu ada dua caranya. Metode fisik dan metode perpetual. Untuk metode fisik yaitu suatu sistem yang tidak melakukan pencatatan pembelian persediaan sehari-hari dengan buku pembantu persediaan atau kartu stok. Ya. Kalau perpetual itu menggunakan kartu dan dia akan mencatat persediaan hari per hari, ya, hari per hari. Jadi kalau perpetual itu antara buku stok, ya, buku stok dengan stok opnam itu akan sama, akan langsung kelihatan. Itu perpetual. Stok opnam dengan buku itu akan langsung kelihatan. Keluar berapa yang kita jual akan ketahuan nantinya. Persediaannya akan langsung kita tahu. Itu kalau perpetual. Kalau fisik tidak ya, tidak melakukan pencatatan pembelian persediaan per hari-hari. Jadi lebih baik mana? Ya lebih baik tergantung dari perusahaannya mau pakai fisik maupun atau mau pakai perpetual. Ini suatu pilihan, tidak dua-duanya ya. Satu pilihan. Nanti kalau fisik, metode fisik atau periodik berarti nanti di akhir periode harus melakukan yang namanya penyesuaian. Kalau perpetual di akhir periode tidak usah melakukan penyesuaian. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah jurnal, perbedaan jurnal antara sistem perpetual dengan sistem periodik. Untuk pembelian, ya, transaksi pembelian, misalkan dibeli barang dagang sebesar 20 juta rupiah. Dibeli barang dagang sebesar 20 juta rupiah. Maka ketika pembelian tersebut itu kas, tunai, maka yang keluar adalah kas, kredit kas. Kalau kredit berarti yang dikredit adalah hutang dagang. Nah, di sana debitnya masuk yang namanya persediaan, itu untuk perpetual, pembelian secara perpetual ya. Pencatatan secara perpetual. Maka yang didebit adalah persediaan. Yang dikredit adalah hutang dagang ketika itu kredit, kas ketika pembeliannya secara tunai. Berbeda dengan jurnal sistem periodik ya. Ketika ada transaksi pembelian, maka yang didebit adalah akun pembelian. Yang dikredit hutang dagang atau
kas. Ya, utang dagang ketika pembeliannya itu kredit, kas ketika pembeliannya sifatnya adalah tunai. Ya. Begitupun juga biaya angkut pembelian, ya, retur pembelian, misalkan potongan pembelian, ya, potongan pembelian, potongan pembelian, maka ada utang dagang, ya, terus kreditnya adalah persediaan, terus kredit lagi adalah kas. Jadi persediaan selalu diikutkan dalam sistem perpetual, ya. Kalau sistem periodik tidak ada persediaan, utang dagang di debit, kreditnya adalah potongan pembelian dan juga kas di kredit. Itu ketika ada potongan pembelian. Misalkan lagi penjualan, ya. Nah, kalau penjualan, transaksi penjualan kita sudah masuk malah 2, ya, nanti. Di dalam perpetual kita buat 2 jurnal. Misalkan ada penjualan secara tunai, misalkan. Tunai. Maka di dalam sistem perpetual, kas di debit dan penjualan di kredit, ya. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua ada BPP, bahan pokok penjualan di debit dan persediaan di kredit. Nah, membuat 2 jurnal, ya. Ini adalah acuan, ya. Acuan dalam membuat jurnal. Jadi nanti ketika ada transaksi-transaksi yang masuk dalam kriteria apakah itu pembelian atau itu biaya angkut, retur, dan seterusnya, maka teman-teman bisa menyesuaikan nantinya. Ya, apakah dengan menggunakan sistem perpetual atau sistem periodik. Nah, di akhir periode untuk perpetual tidak usah melakukan penyesuaian. Tapi untuk sistem periodik dia harus melakukan penyesuaian di akhir, ya. Oke. Terima kasih. Demikian penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.